Tapi tetap saja bagi para pendukung Anies, JIS itu bagai bangunan sempurna yang nggak ada kekurangannya. Kalaupun ada bukti kekurangannya diberitakan di media, mereka balik menuduh bahwa yang mengeluh itu mempolitisasi JIS. Kadrun. Halo guys, kembali bersama saya Nina Nur. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Anies memang ahlinya pencitraan. Sudah deh, semua juga paham kok ya. Kelakuan Anies yang satu ini begitu nampak di depan publik. Bahkan sangat lengkap rekam jejaknya. Misalnya, ketika Anies digembar-gemborkan bertemu dengan Presiden Turki, Erdogan, pada tahun 2018. Waktu itu Anies masih jadi gubernur. Pertemuan dengan Erdogan ditujukan untuk mengangkat citra Anies sebagai gubernur rasa presiden. Pertemuan itu kemudian diamplifikasi oleh para pendukung dan buzzer di media sosial, seolah-olah memang merupakan pertemuan kenegaraan. Namun dalam video yang beredar, terungkap bahwa ternyata Anies tidak mendapat perlakuan khusus. Anies terlihat hanya merupakan bagian dari kerumunan orang yang ingin bertemu dan bersalaman dengan Erdogan ketika menjelang sholat Jumat. Nggak janjian, nggak ada penyambutan kenegaraan. Semuanya hanya kebetulan yang dipaksakan oleh Anies sendiri. Sampai seorang pengamat seperti setengah menyindir, menyarankan agar Anies kalau ingin ketemu sama pejabat negara lain, sebaiknya melalui protokoler kenegaraan yang terjadwal, agar bisa dinilai spesial oleh publik. Nah, ini kan desek-desekan kayak masyarakat mau ketemu sama Presiden Jokowi ya. Lalu ketika ada kegiatan global KTT G20 di Bali, Anies sok ikutan sibuk berlagak diundang ke acara yang sama ya. Ya memang dia ke sana dan jadi pembicara di acara yang digelar oleh Bloomberg. Namun itu bukan bagian dari KTT G20, itu hanya acara sampingan yang digelar pada tanggal 12 November. Sementara KTT G20 sendiri baru dibuka pada tanggal 15 November, 3 hari kemudian oleh Presiden Jokowi. Sekarang kita ke Stadion JIS ya, Jakarta International Stadium. JIS ini merupakan bagian signifikan dari pencitraan Anies, yang memang proyeknya diselesaikan pada masa kepemimpinan Anies. Namun, gagasannya sendiri itu sudah dimulai sejak lama, sejak era Gubernur Fauzi Bowo pada tahun 2008. Namun terhambat masalah sengketa tanah. Sengketa tanah ini diproses dan diselesaikan di era Gubernur Jokowi, Ahok, hingga Jarod Saiful Hidayat. Sedangkan Anies ya tinggal meneruskan membangun saja. Namun, Anies ketika memaparkan soal pentingnya gagasan hingga menjadi sebuah karya, menyebut JIS sebagai contohnya, seakan dialah satu-satunya yang punya gagasan soal Stadion JIS, lalu dia juga yang mewujudkannya. Tapi, Anies nggak berani mengungkit-ungkit soal ambruknya pagar Tribun JIS saat grand launching pada bulan Juli 2022 lalu. Padahal JIS sudah dipakai buat sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha oleh Anies ya. Ini juga merupakan bagian dari pencitraan. Kan bisa sholat di Monas seperti biasa kan? Atau di Masjid Istiqlal. Namun nggak mungkin lah ya kalau sholat di Masjid Istiqlal pakai latar belakang gambar sirkuit Formula E. Nah, hingga kini Stadion JIS dipakai Anies sebagai infrastruktur hasil kerjanya di Jakarta. Karena memang sulit untuk menemukan hasil kerja Anies yang benar. Namun kondisi JIS juga tidak sepenuhnya jadi. Ini terlihat ketika menjelang akhir tahun lalu, JIS disebut belum sesuai standar FIFA, termasuk infrastruktur dan akses yang kurang. Belum jadinya JIS ini makin terbukti dari keluhan horor para penonton konser Dewa 19 yang digelar di JIS pada bulan Februari lalu, yang dikeluhkan dan jadi trauma terutama soal akses. Ya nggak mungkin kan meminta pertanggungjawaban Anies, wong dia bukan gubernurnya lagi. Yang kayak gini ya, sudah ada banyak buktinya. Tapi tetap saja bagi para pendukung Anies, JIS itu bagai bangunan sempurna yang nggak ada kekurangannya. Kalaupun ada bukti kekurangannya diberitakan di media, mereka balik menuduh bahwa yang mengeluh itu mempolitisasi JIS. Kadrun. Ente kadang-kadang ente ya.
Saat ini Stadion JIS muncul lagi di pemberitaan karena Indonesia mendapat kehormatan jadi tuan rumah Piala Dunia U17. Sementara di saat yang sama, stadion utama GBK jadi tempat menggelar konser Coldplay. Jadi bentrok ya. Stadion JIS disebut-sebut sebagai alternatif penggantinya, bahkan sudah disebut oleh Presiden Jokowi sendiri. Yang jadi masalah adalah semakin JIS jadi perhatian publik, semakin terungkap berbagai kekurangannya. Ketua PSSI Erick Thohir menyebut 3 kekurangan JIS, yakni soal parkir, akses penonton, dan penggunaan rumput jahitan di lapangan. Ini termasuk berbagai hal yang akan diperiksa lagi. Erick Thohir juga menegaskan bahwa penilaian oleh FIFA dipastikan tidak berhubungan dengan politik. Sementara itu, Menpora juga menyampaikan keinginan Presiden Jokowi untuk memperbaiki JIS agar sesuai dengan standar FIFA. Tujuannya agar stadion JIS jadi sejajar dengan beberapa stadion lain yang sudah sesuai standar, sehingga bisa digunakan kapan saja. Ini jadi program keroyokan ya, gabungan dari Pak Heru Budi sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta, Menpora, lalu Menteri PUPR, dan Menteri BUMN yang juga Ketua PSSI. Kalau ditangani mereka ya pasti bagus jadinya. Akan tetapi, dari kacamata Anies, perbaikan JIS ini bakal merusak citra dirinya. Kan sudah keluar-keluar bahwa JIS ini hasil karya Anies yang terhebat, sempurna, dan tiada duanya. Gitu kan? Ternyata banyak minusnya. Nah, kebetulan Anies kan sedang melakukan ibadah haji. Ibadah yang harusnya dilakukan dengan niat yang tulus ya. Tapi kalau melihat bagaimana gencarnya pihak Anies menggembar-gemborkan ibadah haji ini, kita jadi mempertanyakan niatnya. Ini niat ibadah atau hanya jadi salah satu pencitraan buat Anies? Anies sendiri yang dari awal sudah koar-koar di televisi bahwa ibadah hajinya itu merupakan undangan dari Raja Salman. Sampai-sampai beredar beberapa foto hoax di kalangan pendukung Anies di medsos bahwa Anies ini dikawal tentara kerajaan sampai masuk Ka'bah gitu ya. Berbagai dugaan pun muncul, misalnya di video Mas Alif ya. Itu Mas Alif menyebut Anies bisa jadi termasuk dalam 50 orang yang dikasih haji gratis oleh pemerintah Arab Saudi. Sedangkan di video saya sebelumnya, saya menduga kuat bahwa Anies ini bayar sendiri lewat haji furoda. Saking gencarnya Anies memakai ibadah haji ini sebagai pencitraan, seorang pengamat politik dari SMRC mengemukakan fakta menarik. Membandingkan Anies dan Ganjar Pranowo yang kebetulan sama-sama sedang melaksanakan ibadah haji, bahwa di akun media sosial masing-masing, khususnya Instagram, Anies sangat gencar memposting soal ibadah haji ini, berbeda dengan Ganjar Pranowo yang sama-sama capres ya, tapi sama sekali tidak memposting soal ibadah haji. Dalam beberapa video Pak Ganjar yang beredar di medsos, itu berasal dari netizen yang kebetulan bertemu ya atau melihat Pak Ganjar. Pak Ganjarnya sih cuek aja, nggak ada memberikan pernyataan langsung di depan kamera seperti Anies. Kan niatnya memang niat untuk beribadah ya. Nah, hari ini tanggal 30 Juni, Anies kembali memposting kegiatannya di Arab Saudi. Anies memposting foto dia bersalaman dengan Pangeran Muhammad bin Salman, putra mahkota kerajaan Arab Saudi ya. Anies menulis dia mendapat undangan makan siang dari Raja Salman di Istana Mina. Anies juga mengucapkan terima kasih karena bisa berangkat haji atas undangan dari kerajaan Arab Saudi, disertai harapan untuk menjalin banyak kerjasama antara Indonesia dengan Arab Saudi. Berasa udah jadi presiden aja ya. Padahal Anies kan sekarang ini ya pengangguran, bukan pejabat lagi, nggak bisa dong ngomong mengatasnamakan negara Indonesia. Masih kenceng aja ya pencitraannya. Seakan hanya dia yang diundang oleh pihak Arab Saudi. Padahal ternyata yang diundang makan siang itu banyak loh. Termasuk Ganjar Pranowo, Yusuf Mansur, Puan Maharani, lalu Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, Menteri Suharto Mono Arfa juga, dan banyak lagi ya. Bener kan? Anies menjual citra seakan dia satu-satunya yang diundang dan diajak makan siang sama sang raja. Padahal bisa jadi dia satu-satunya yang pamer di medsos. Karena orang lain itu niatnya semata-mata untuk ibadah, nggak buat dipamer-pamerkan. Udah tahu kalau kelakuan pencitraan ini gampang terungkap. Kok
Anies mau aja sih? Nah, ini yang saya coba jawab ya. Karena untuk menutupi blunder kekurangan Stadion JIS yang secara kebetulan sedang dikuliti kekurangannya untuk persiapan menghadapi gelaran Piala Dunia U17. Anies kan nggak bisa ngeles langsung soal kekurangan JIS. Kan memang kenyataannya ada yang kurang, ada yang ambruk, ada yang kena horor susah pulang habis konser Dewa 19. Mana biaya pembangunan JIS itu kan ngutang pula dari pemerintah pusat. Ini kalau dibahas di debat capres, Anies pasti kalah telak ya. Untuk itu Anies harus terus gencar mencitrakan dirinya di soal lain, di Arab Saudi sana. Begitulah nyapres-nyapres ya. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe channel Siwar TV ya. Kura-kura memang juara.